Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester UAS dari mata kuliah metode penelitian seminar proposal dengan judul Analisis Sentimen Opini Publik Mengenai COVID-19 pada Twitter menggunakan metode Super Vector Machine atau SVM. Di sini saya dengan Taris Saifriyah dengan NIM 09031381924141. Baiklah, agenda presentasinya yang pertama ada pendahuluan, kajian pustaka, dan juga metodologi. Pendahuluan. Latar belakang. Twitter merupakan satu sosial media yang menjadi wabah untuk penyampaian pesan berupa opini masyarakat terkait pembahasan yang menjadi topik trending. Opini publik, pemerintah mempublikasikan prosedur dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menangani kasus COVID-19. Masyarakat beropini melalui media sosial Twitter terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah. Banyaknya masyarakat yang beropini tentang COVID-19 saat ini menimbulkan banyak sentimen-sentimen masyarakat terhadap COVID-19. Banyak masyarakat yang beropini positif terhadap penyakit ini dan ada pula yang beropini negatif terhadap COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO menetapkan secara resmi wabah virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi global. Dikutip dari www.cnnindonesia.com, Senin 2/3 dalam konferensi pers Istana Negara, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia. Kasus COVID-19 semakin meningkat di seluruh provinsi Indonesia. Untuk rumusan masalah penelitian yang pertama, bagaimana menerapkan support vector machine dalam melakukan klasifikasi opini penggunaan Twitter tentang kasus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, berapa tingkat keakuratan metode support vector machine dalam melakukan klasifikasi sentimen. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu melakukan implementasi metode support vector machine guna untuk klasifikasi pada opini masyarakat melalui Twitter terhadap kasus COVID-19. Yang kedua, melakukan tingkat keakuratan dari model support vector machine dalam melakukan klasifikasi opini masyarakat terhadap kasus COVID-19. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui opini masyarakat terhadap tindakan pemerintah Indonesia terkait kasus COVID-19 melalui media sosial Twitter. Yang kedua, untuk pengembangan metode support vector machine pada kasus sentimen analisis. Selanjutnya itu batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu data penelitian yang digunakan berasal dari data opini masyarakat yang ada pada Twitter. Untuk yang kedua, data opini masyarakat yang ada pada Twitter diambil dari 3 bulan terakhir. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini berupa sentimen opini publik mengenai COVID-19. Untuk yang keempat, metode yang digunakan dalam analisis ini menggunakan metode support vector machine. Untuk yang kelima, terakhir, tools atau alat bantu yang digunakan untuk mengelola data adalah RapidMiner. Selanjutnya itu kajian pustaka. Beberapa rujukan penelitian terkait yang pertama yaitu Samsir et al. Dengan judul Analisis Sentimen Pembelajaran Daring pada Twitter di Masa Pandemi COVID-19 menggunakan metode Naive Bayes. Pada tahun 2021, peneliti dilakukan dengan penambangan teks berbasis dokumen pada Twitter yang dianalisis menggunakan algoritma Naive Bayes. Temuan menunjukkan bahwa pembelajaran daring memiliki 30% sentimen positif, 69% sentimen negatif, dan 1% netral pada periode tersebut. Tingginya sentimen negatif dihasilkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pembelajaran daring. Untuk yang kedua, Devianto dan Wahyudi dengan judul Penerapan Analisis Sentimen pada Pengguna Twitter menggunakan metode Keynes-Neighbor pada tahun 2018. Dari hasil pengujian diketahui bahwa nilai akurasi terbesar adalah 67,2% ketika K adalah 5 dan presisi tertinggi 56,94% ketika A sama dengan 5 dan recall 78,24% dengan K adalah 15. Untuk yang ketiga, Ratnawati dengan judul Implementasi Algoritma Naive Bayes terhadap Analisis Sentimen Opini Film pada Twitter.
pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan opini yang dituliskan di Twitter terhadap film dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Berdasarkan hasil eksperimen, analisis sentimen yang dapat dilakukan oleh sistem dengan akurasi yang didapat adalah 90% dengan rincian nilai precision 92%, recall 90%, dan F-measure 90%. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk desain penelitian, yang pertama terdapat identifikasi masalah. Untuk yang kedua, studi literatur. Pada studi literatur, terdapat penelitian terdahulu, lalu jurnal dan literatur. Selanjutnya yang ketiga, langkah awal. Untuk langkah awal terdapat penentuan domain dari dataset penelitian, lalu pengumpulan dataset penelitian dari Twitter. Untuk yang keempat, ada analisis data. Pada analisis data, yaitu membaca isi tweet dan menentukan kelas dokumen. Selanjutnya yang kelima, ada olah data. Untuk olah data, terdapat pemrosesan data, menentukan model penelitian, dan melakukan klasifikasi data dengan algoritma support vector machine. Untuk yang keenam, yaitu hasil klasifikasi. Selanjutnya yang ketujuh, validasi hasil nilai akurasi. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.